Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitabnya atau di handphonenya atau di tab sucinya, silakan. Dan saya pastikan kita tetap membuka ayat Alkitab tersebut sampai saya menyelesaikan khotbah ini. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah kiranya bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu sekalian, tema pagi hari ini adalah persiapkanlah. Ini adalah minggu pertama Desember. Kita sudah menginjak hari yang ketiga di dalam bulan Desember. Minggu pertama Advent di dalam setiap perayaan Natal. Minggu Advent adalah minggu-minggu persiapan bagi orang-orang percaya menjelang dilaksanakannya Natal. Dan kita sudah bersama-sama di dalam persiapan untuk pranatal pada tanggal 1 Desember kemarin di tempat di keluarga Bapak Julius Enobais. Dan pada hari
Jumat tanggal 8 kita akan ibadah pranatal kedua bertempat di tempat keluarga Bapak Yusak. Dan nanti pada ibadah pranatal ketiga akan diadakan di kediamannya Pak Adieli di sini. Itu ibadah pranatal kita yang ketiga tanggal 12 Desember pada hari Selasa depan. Nah, maksud dari semuanya itu adalah mempersiapkan kita di dalam puncak perayaan Natal pada tanggal 24 Desember yang kita laksanakan di sini. Jatuhnya pada hari Minggu sore kita laksanakan jam 4 sore. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengawali dengan mengkhotbahkan Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 15 dan juga mengutip 1 Korintus pada hari Jumat yang lalu. Yaitu bahwa ada kuasa kemenangan di dalam Kristus bagi kita ketika kita bergumul tentang masalah dosa, bergumul tentang masalah diri kita, berberes diri, dan karena itu kita berkemenangan mestinya dalam menjalani hidup sebagai pengikut Yesus. Dan puncak Natal yang kita rayakan nanti adalah sebuah perayaan kemenangan-kemenangan iman yang kita jalani. Menghadapi cobaan, menghadapi ujian, menghadapi persoalan, termasuk juga berberes diri dengan sesama. Berberes diri di hadapan Allah. Sehingga kita masuk dalam ibadah perayaan Natal itu adalah sebuah sukacita besar yang kita nikmati. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang Yohanes yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Nah, dalam Injil Matius, Yohanes Pembaptis disebutkan sebagai seorang nabi. Ada sekian lamanya Tuhan tidak berbicara kepada umat Israel. Ada sekian lamanya Tuhan tidak lagi menyampaikan firman-firman-Nya. Ada sekian lama waktunya Tuhan diam. Itu adalah masa-masa di mana tidak ada firman datang dan berbicara kepada manusia. Tetapi kita membaca di dalam ayat-ayat ini bahwa keluarga dari Yohanes Pembaptis ini adalah keluarga yang sungguh cinta kepada Tuhan. Ayahnya Yohanes adalah seorang imam yang bernama Zakaria, yang melayani dan setia dalam melayani dalam bait Allah. Istrinya bernama Elisabet. Ayah Yohanes itu berasal dari keluarga imam. Dan Elisabet itu berasal dari keturunan Harun, saudara dari Musa. Jadi silsilah ini kita perlu tahu. Bahwa tidak ada kemunculan-kemunculan tanpa sejarah yang jelas. Nah, menurut Injil Matius, keluarga Yohanes Pembaptis berada dalam situasi yang luar biasa. Karena kelahirannya itu merupakan kelahiran yang penuh dengan mukjizat. Kenapa? Karena ayahnya Yohanes itu sudah sangat tua renta. Dan istrinya mandul. Nah, di dalam Lukas pasal 1 ayat 13 cerita itu dinarasikan atau diceritakan kepada kita. Disebutkan bahwa malaikat Gabriel datang ke tempat Zakaria dan memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menyuruh memberi nama Yohanes. Nah, Lukas pasal 1 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan demikian.
untuk memberi kepada kita informasi yang jelas ini. Dikatakan di sana bahwa malaikat Gabriel datang dan berbicara kepada Zakaria. Dia katakan engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita akan kelahirannya itu. Maksudnya adalah kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi belum lahir, sudah diberi penyingkapan, sudah diberi pemberitahuan bahwa nanti Yohanes yang akan lahir dari Elisabet adalah orang yang luar biasa. Hidupnya dikhususkan. Dikatakan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan melalui hidupnya ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang yang berbalik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada salah satu ibu yang mengandung di sini dan tiba-tiba ada malaikat Gabriel berkata, "Hai Ibu Sela, aku akan menganugerahkan seorang anak kepadamu. Dan di dalam kandunganmu anak ini akan dipersiapkan untuk menjadi pengganti pendeta di Bukit Harapan." Itu misalnya pesannya. Dan anak ini akan dipakai luar biasa lebih hebat daripada pendeta sebelumnya. Dan dia akan membawa banyak orang untuk dapat menjadi pengikut Yesus. Dan engkau namakan dia Adieli Junior. Wah, ini kan. Wah, ini kalau begini, tiba-tiba tersadar. Rupanya Pak Yongki juga mendengar. Wih, kenapa dikasih nama itu? Kenapa tidak dikasih nama Yongki Junior? Karena dia yang akan meneruskan pelayanan di Bukit Harapan. Nah, coba kalau saya tanya gitu kira-kira, Ibu percaya atau tidak? Kalau malaikat Gabriel datang berbicara kepada Ibu, percaya? Oh, malaikatnya nggak datang, Bu. Peristiwa itu terjadi di waktu yang lalu. Dan betapa yakin betul Zakaria bahwa ini adalah pesan dari Tuhan. Mengapa? Karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Jadi bisa membedakan ini suara dari Tuhan, suara dari malaikat, suara dari diri sendiri. Atau ini adalah sesuatu hal yang berisi mimpi di tengah tidur. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Dan ternyata Tuhan memang mempunyai rencana bagi hidupnya Yohanes. Nah, setelah dia lahir, dan memang Tuhan menunjukkan kepada orang-orang di dalam keluarganya dan orang-orang di sekitarnya bahwa Yohanes adalah sesuai dengan apa yang memang dipesankan oleh malaikat Allah. Dan betul-betul itu memang terjadi. Dan sebelum Yesus genap berusia 30 tahun secara manusia, dalam aturan yang berlaku pada masa itu, seseorang itu diproklamasikan atau dinyatakan dewasa dan dinyatakan menjadi seorang guru atau pengajar setelah mereka melewati masa-masa pendidikan. Jadi ada masa-masa pendidikan yang sudah dilewati oleh biasanya anak-anak orang Yahudi. Dan itu sejak dari kecil mereka sudah diajar hingga mencapai usia 30 tahun. Makanya ada cerita yang tidak diceritakan di dalam Alkitab yang itu kita bisa dapatkan informasinya dari berbagai sumber dan referensi tentang bagaimana Yesus juga belajar dan menikmati pendidikan sama seperti
anak-anak Yahudi lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan ini kita akan melihat ada dua persiapan yang dilakukan oleh Yohanes sebelum Yesus datang. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita, untuk kita yang ada di sini, untuk setiap orang yang rindu melayani, untuk setiap orang yang terpanggil dalam pertobatan, maka dua persiapan inilah yang mestinya kita teruskan, kita lakukan, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes ini tidak berhenti di Yohanes, tapi diteruskan melalui kita, dihidupkan di dalam pelayanan kita, dan itu terus kita lakukan menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yang dilakukan oleh Yohanes, dia tampil memberitakan firman. Ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu, persiapan pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes didahului dengan apa? Didahului dengan dia memenuhi kriteria. Dia memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Seperti yang disebutkan oleh ayat-ayat yang kita baru baca tadi. Dia tidak menyentuh, dikatakan minuman anggur dan minuman keras. Dia sadar dia adalah orang yang sudah dinubuatkan oleh Allah, dan saya yakin dan percaya ayahnya Zakaria pasti beritahu ini. Tapi keputusannya itu pribadi. Untuk hidup dengan benar, untuk hidup menjauhkan diri dari minuman keras, untuk hidup jauh dari minuman anggur, itu berbicara tentang bahwa dia memang dikhususkan. Karena itu pekerjaan pelayanan Tuhan yang dikhususkan itu tidak bisa diberikan kepada semua orang. Karena jabatan dan pelayanan ini memang Allah mau ada orang yang khusus. Itulah sebabnya melayani di gereja dalam pelayanan-pelayanan, khususnya dalam pemberitaan firman Allah, harus orang yang sudah dipersiapkan dengan baik. Hidupnya beres. Jangan sampai pemberitaannya dicela oleh orang karena hidupnya nggak beres. Jangan sampai pemberitaannya ditolak oleh orang karena kesaksian hidupnya tidak berpadanan dengan pemberitaannya. Itulah sebabnya mengapa orang memandang sebelah mata kesaksian hidup kita waktu kita bicara di luar dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Karena mereka bilang begini, awakmu ambek aku kelakuannya podo, gak ono sing beto. Kamu dengan saya kelakuannya sama, gak ada bedanya. Apanya yang saya contoh dari dirimu? Makanya kemarin saya kasih pesan di dalam sebuah Natal. Saya katakan bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita ini harus mengalami yang disebut dengan hadas. Hadas itu apa? Hadas, H-A-D-A-S-H. Boleh di googling. Hadas itu artinya engkau memiliki kehidupan yang beda. Engkau betul-betul adalah orang yang baru, lain dari yang lain.
Engkau adalah orang yang dicari dan menjadi daya tarik bagi orang. Itu namanya hadas dalam bahasa Ibrani. Jadi baru bukan bajunya yang baru. Bukan pernak-perniknya yang baru. Bukan tahun yang berganti baru. Bukan penampilan yang di makeover baru. Bukan. Tapi hidup kita belum pernah orang lihat sebelumnya kelakuan kita itu. Tapi itu sekarang itu dilihatnya itu luar biasa menjadi daya tarik. Makanya mengapa ada orang kecewa dalam gereja? Mengapa ada orang justru lari dari gereja? Mengapa orang kemudian hilang dari kehidupan persekutuan dengan Allah? Karena sandungannya datang dari orang Kristen sendiri. Sandungannya datang. Karena itu kalau kita menjadi orang-orang yang betul-betul disebut sebagai hadas, orang-orang yang belum pernah dilihat sebelumnya, gitu loh, kehidupan barunya. Maka kalau kita jumpa, kalau kemarin cara bicaranya itu kasar, maka kita menemukan orang ini sekarang jadi lebih lembut. Kalau kemarin itu menusuk dan tajam sampai membelah di dalam hati, sekarang itu dia mendatangkan sesuatu yang memberi damai di hati. Kata-katanya itu memberi semangat. Kalau kemarin itu gampang sekali menyinggung perasaan orang. Sekarang saya temukan dia berbeda. Dia orang yang sangat peduli dengan perasaan orang. Tidak gampang nyakiti hati orang. Itu namanya hadas. Kalau saya ketemu dengan orang itu, dia adalah orang yang paling saya rindukan untuk bertemu dengan dia. Karena dia adalah orang yang paling dapat memahami. Paling dapat mengerti. Susah kan kita menemukan orang seperti itu. Maka saya ingatkan kemarin demikian. Kemudian saya ingatkan kata yang kedua adalah kata podos. Po itu di depan. Odos itu artinya jalan. Jadi maksudnya apa? Setiap orang itu jangan berpikir ke belakang lagi. Ingat-ingat yang lama. Hal-hal yang buruk yang lalu. Tapi cara berpikirnya itu rodok maju gitu. Berpikirnya ke depan. Berpikirnya itu maju ke depan. Bukan mundur ke belakang. Nah, karena itu sebagai orang-orang percaya, kita ini disyaratkan Tuhan kehidupannya benar. Kehidupannya itu ditoto. Kehidupannya itu dikenan oleh Allah. Apa yang jelek, itu satu persatu kita tinggalkan di belakang ini. Tapi apa yang baik kita kejar, apa yang membangun kita kejar, apa yang membuat kita bertumbuh kita kejar, apa yang membuat orang lain bersemangat melihat kehidupan kita, itu yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita bisa menyebabkan orang menjadi maju secara rohani kalau lihat hidup kita. Tapi kita juga bisa menyebabkan orang lain mundur jauh ke belakang kalau lihat juga kehidupan kita yang kacau balau. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, kita melihat bahwa di masa hadirnya Yohanes, dia berbeda dari yang lain. Dia tidak sama dengan orang-orang sezamannya. Dia hidup berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan orang sezamannya. Dan Alkitab kita mencatat dengan jelas bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, pengajaran dasar kita, setiap orang yang sudah terima Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Maka orang tidak akan tahu kita ini sudah ada Yesus atau tidak di dalam diri kita sebelum mereka lihat apa buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Buah-buah Roh Kudus saya sudah pernah khotbahkan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Apalagi? Ada kesetiaan,
ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, dan lain sebagainya. Nah, kalau buah-buah ini dilihat orang bisa kenal Yesus. Orang bisa dihantar ikut Yesus. Orang bisa percaya dengan mudah melalui hidup kita. Dilempengkan jalannya. Dimuluskan jalannya orang untuk kenal Yesus melalui kita. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat, kita ini jembatan untuk orang itu ketemu Yesus. Ketika orang tidak lihat kehidupan kita yang berbuah, yang menggambarkan ada Roh Kudus dalam diri kita, maka sulit bagi orang untuk datang kepada Kristus. Ibu Mustika, ini mustikanya Tuhan kan? Ya kan? Nah, siapa yang telah berjasa bawa ibu? Pasti ada kan? Pasti ada. Yang saya baru sebut namanya tadi itu. Ya kan? Jadi kita ini satu dengan yang lain menarik ke arah yang positif. Dia tidak akan sampai di sini, tidak akan menikmati persekutuan dengan Tuhan di sini dan menikmati persekutuan dengan sesama di sini kalau tidak ada yang bawa. Betul atau tidak? Dia sudah melalang buana kemana-mana dalam kekecewaan. Tapi ada orang yang peduli dengan dia dan membawa ke sini. Maka banyak orang percaya yang bertemu dengan kita, yang sudah frustrasi. Saya sering kali bertemu dengan mereka, frustrasi. Gereja tidak menjamin bahwa kita tidak ada masalah. Gereja dimanapun ada masalahnya. Tapi persoalannya, gereja yang sesungguhnya itu yang bermasalah adalah diri dari orang-orang. Dan ingat baik-baik, orang di dalam gereja itu bukan malaikat. Orang yang di dalam gereja itu orang yang berasal dari gelap yang dibawa kepada terang. Masih ada kehidupan lamanya yang dibawa. Masih ada kebiasaan lamanya yang dibawa. Di gereja ditata. Ketika gereja menata, mengarahkan, mengingatkan, menasehatkan, dia terima, dia berubah. Tapi kalau dia tidak menerima, dia menutup hatinya, dia tidak mengalami sebuah proses perubahan. Dia tidak mengalami yang disebut oleh Alkitab metamorfosis. Dia tidak mengalami perubahan dari kepompong kepada kupu-kupu. Maka dia akan tetap dan tidak seperti yang Tuhan mau. Maka kita bertemu satu dengan yang lain, bentrok kita. Kenapa? Karena tidak semua orang berproses secara sungguh-sungguh. Maka saya katakan, kalau orang percaya di dalam gereja, tidak mengikuti prosesnya Tuhan, dia akan menjadi perusak dalam gereja Tuhan. Dimanapun dia berada. Maka ketika kita masuk di dalam persekutuan dengan orang percaya, kita sudah mulai memperbaiki diri. Jangan bawa kebiasaan lama itu dalam persekutuan orang percaya. Di persekutuan orang percaya itu harus berubah. Dan itu bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Ini tidak ada dalam persiapan saya. Tidak ada. Persiapan saya sekian banyak ini. Tidak muncul apa yang baru saya katakan ini. Berarti Tuhan mau itu disampaikan. Mengapa banyak gereja akhirnya rusak persekutuannya? Kenapa? Karena manusianya bermasalah. Tidak mau diproses. Dia berontak ketika ditegur. Dia berontak ketika firman Allah datang bicara dengan dia. Dia menutup hatinya dan dia bilang, itu untuk orang lain, bukan untuk saya. Maka dia sulit mengalami sebuah perkembangan secara rohani. Maka saya katakan, Bukit Harapan adalah tempat di mana orang harus siap untuk diproses. Kalau Bukit Harapan menjadi tempat untuk orang diproses, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan bertumbuh dengan pesat atau dia akan stagnan ketika dia tidak merespon. Saya sudah melayani 23 tahun. Dan sudah berkecimpung dengan berbagai macam karakter orang. Dan saya melihat ada orang yang maju pesat luar biasa.
Tapi ada masih di situ-situ saja. Kenapa? Karena respon mempengaruhi hasil. Makin dia berespon, makin dia mengalami kemajuan. Makin dia menutup hati dan hanya sampai pada masa di mana firman datang berbicara, tapi tidak diwujudkan, tidak ditindaklanjuti, tidak dihidupi. Maka dia mengalami stagnasi, berhenti di situ. Kehidupan Tuhan. Maka berbahagialah kalau kita oleh karena anak, oleh karena istri, oleh karena suami, oleh karena saudara, kita sekarang dibawa dalam sebuah proses untuk kita bertumbuh dalam iman. Terima kasih, ada orang-orang berjasa. Ada orang yang telah berjasa, harusnya terima kasih kepada orang itu. Sebab kalau tidak melalui mereka, kita tidak mungkin ada seperti sekarang. Saya juga menyaksikan ada orang-orang yang keras di dalam pelayanan yang Pak Adi lakukan. Tapi ketika mereka diproses oleh Tuhan dan bersedia, akhirnya hati mereka itu dilembutkan Tuhan. Akhirnya Tuhan pakai mereka. Ada yang seperti itu. Bapak dan Ibu, letaknya di mana? Letaknya di mana buah pada diri kita itu kelihatan. Orang tidak lihat Yesus di dalam kita, tapi buah Roh Kudus yang ada terlihat, itu menjadi daya tarik bagi mereka. Yang ada di ruangan ini, siapa yang telah menarik Bapak Ibu untuk datang? Bukan Pak Deli, sesama jemaat. Betul ya Mas Rudi? Siapa yang narik Mas Rudi? Hah? Ah. Setelah ditarik, siapa lagi yang ditarik Mas? Enggak ada. Masuk lali ambek bojone. Iya toh? Akhirnya mereka datang berdua ini. Dia latar belakang sebelumnya bukan Kristen. Ya kan? Bukan. Mereka datang berdua ini. Pak, kami tidak ke agama ini, kami tidak ke agama ini. Sudah, kami ambil keputusan untuk jadi Kristen. Bapak tolong bimbing kami. Ya kan? Akhirnya diberkati toh. Nah itu berarti kan bawa istri itu. Cok lali. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang telah berjasa yang menarik Bapak Ibu untuk datang di sini. Betul atau tidak? Betul. Tapi itu karyanya Tuhan. Karyanya Tuhan. Jadi ingat baik-baik ya, yang menarik orang datang kepada Kristus itu adalah Kristus sendiri. Kalau kita merespon. Nah, Pak Adieli ada di sini, tidak ada di sini, tetap di sini. Tidak ada yang mengaminkan. Loh iya ini, katanya tadi tidak boleh fanatik ya, fanatik berlebihan ya. Saya juga tidak boleh fanatik berlebihan dengan pendetanya. Ya, fanatik pada Yesus harus. Begitu ya Pak Yulis? Fanatik pada Yesus oke ya. Betul ya? Fanatik pada gembala? Jadi tidak ada Pak Dieli tetap ada di sini untuk membangun iman ya. Amin. Amin. Loh, Pak Dieli bisa tidak ada di sini lagi kalau dipanggil Tuhan besok misalnya kan? Iya kan? Karena kita tidak tahu, ya kan? Kita belajar dalam hidup untuk bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Haleluya. Saya bersyukur ini sekarang. Siapa saja yang berkhotbah, sekarang semuanya datang. Itu ya. Karena apa? Sama-sama terima firman. Kenapa? Karena setiap minggu Pak Adeli yang berkhotbah. Ini pintar yang ngatur khotbah ini. Wah dia tetap khotbah gitu.
Kok heran gue, gak ada bosan-bosannya, gue ketemu orang yang sama itu loh. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki Natal ini. Nah, persiapan yang pertama yang dilakukan oleh Yohanes adalah dia memberitakan Injil. Dia memberitakan firman. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan ayat 1 sampai 3. Tetapi sekarang ini Tuhan juga dapat pakai umat Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak hanya orang-orang rohaniwan saja. Bahkan mereka jauh lebih efektif dalam memberitakan Injil. Karena kenapa? Mereka ada di market, mereka ada di dalam kehidupan orang-orang tiap hari yang bersentuhan dengan masyarakat. Kalau pendetanya mungkin ketemu dengan masyarakat mungkin terbatas. Tapi Bapak Ibu ketemu dengan banyak orang. Ketemu dengan banyak orang. Jadi peluang untuk kita bisa memberitakan tentang firman adalah sesuatu yang mudah untuk kita bisa mesti lakukan. Kenapa? Karena orang percaya itu tidak perlu susah-susah bersaksi. Kenapa? Dari cara kerjanya, dari cara ngomongnya, dari cara memperlakukan orang, dari cara dia hidup bertetangga, dari cara dia kemudian membangun relasi dengan orang, sudah kelihatan bedanya. Itu adalah khotbah. Maka saya katakan satu kalimat, 1001 perbuatan nyata jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Satu tindakan perbuatan, ini nolong orang loh, nolong tetangga, nolong teman di tempat kerja, nolong sahabat kita, tolong kawan kita yang di sekolah. Satu perbuatan itu jauh lebih kuat berbicara daripada 1000 kata-kata. Kita ngomongi orang, khotbahi orang sampai 1000 kata-kata, tapi kita tidak ada tindakan untuk menolong dia. Dia bilang, kosong. Maka orang percaya, ingat, kita tidak menekankan tentang perbuatan baik untuk diselamatkan. Tapi perbuatan baik adalah buah pertobatan orang percaya. Dengan kata lain, orang yang sudah percaya Yesus pasti mudah ditemukan di dalam dirinya perbuatan baik. Amin. Apa beritanya? Yohanes, berita pertobatan, ayat yang kedua. Ia menyerukan juga untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Kita ini kan mempersiapkan, ini sudah mulai panitia, sudah mulai kerja, mereka sudah mulai bekerja, hari ini juga ada rapat, ini sudah noto-noto. Nah, jangan lupa, kita juga noto hati. Ya, perlu menata hati, memasuki Natal ini. Supaya kita betul-betul memasuki Natal ini, betul-betul hati kita sudah tertata dengan baik. Begitu. Itu mempersiapkan jalan bagi Kristus yang kita rayakan. Itu mempersiapkan jalan bagi sukacita Tuhan lihat kita. Ya kan? Ini penting. Sehingga kita memaknai setiap Natal bukan hanya sekedar memaknai tanpa ada perubahan pada diri kita. Saya selalu ulang kalimat ini. Sebenarnya ini kalimat kutipan dari seorang bijak. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi kalau orang itu tidak terlihat perubahannya, itu berarti bukan perubahan. Penampilannya bisa berubah, wajahnya bisa dirubah, tapi Tuhan mau kedalaman hatinya itu betul-betul mengalami perubahan. Nah, itu perubahan yang sesungguhnya. Karena itu banyak orang di masa-masa kampanye ini, ayo mau perubahan. Tapi caranya menyampaikan kampanyenya justru malah menjelek-jelekkan yang di sebelahnya. Wah, ini bukan perubahan. Ini justru malah membawa kepada kemunduran, bukan perubahan. Nah, karena itu
Mari kita bersama-sama untuk bisa menoto diri, mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus. Tentu Yesus sudah datang, Yesus sudah hadir dalam penyelamatannya. Tapi untuk kedatangan yang kedua kali, belum. Maka kita mempersiapkan diri dengan baik dan khususnya dalam menyambut Natal ini. Nah yang kedua dan yang terakhir. Persiapan apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes melayani, tapi bukan melayani biasa. Dia melayani dengan urapan yang luar biasa. Dia melayani dengan urapan yang luar biasa. Kita lihat ayat yang kelima. Melayani orang yang datang kepadanya. Siapa saja dilayani. Pak Deli tidak pernah menolak orang yang datang untuk dilayani. Dalam pelayan-pelayan saya lakukan, melayani siapapun tanpa membedakan. Juga dalam gereja. Saya selalu menegaskan sejak dari awal melayani di gereja Bukit Harapan. Jangan bicara soal ras di sini. Karena apa? Karena kita semua sama di mata Tuhan. Jangan bicara soal masalah kau lebih kaya, yang ini lebih miskin. Karena di sini bukan tempatnya kita berbicara. Semua saling menghargai, semua sama-sama berharga. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena Kristus hadir, telah meruntuhkan seluruh hal yang menjadi penyekat-penyekat yang dibangun oleh manusia. Maka kita bisa bertemu dengan siapapun. Kita bisa bergaul kepada siapapun. Kita menghargai setiap orang, siapapun dia. Latar belakang apapun dia. Karena Tuhan memandang kita sama-sama bernilai, sama-sama berharga. Katakan amin. Amin. Jadi jangan ada perasaan, wah kayaknya sulit tersentuh hadiratnya Pak Adieli ini. Jangan begitu. Kita biasa saja. Kalau ada perasaan Bapak Ibu kayaknya sulit untuk berjumpa dengan Pak Adieli, sulit untuk berbicara dengan Pak Adieli, itu berarti perasaannya harus segera diperbaiki. Kenapa? Apakah Pak Adieli menakutkan? Kan tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mendatangkan suasana yang memberi kepada orang kenyamanan di hati. Ya. Maafkan saya kalau ada orang yang barangkali susah untuk bisa berbicara dengan Pak Adieli. Dan saya tidak memaksudkan untuk orang susah berbicara dengan saya. Karena seorang gembala itu harus dekat kepada semua. Ya, tanpa membedakan. Jadi melayani orang yang datang kepadanya. Kemudian ayat yang ke-6, membaptis mereka. Nah, proses baptisnya setelah tobat. Kemudian menegur yang salah. Itu ayat 7-12. Dia menegur orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, inti yang Tuhan maksudkan di dalam persiapan yang dilakukan oleh Yohanes, intinya adalah sebenarnya melayani. Yang membedakan dia dengan yang lain melayani adalah dia melayani dengan penuh urapan dari Allah. Karena itu yang sudah melayani, ayo semangat. Yang karunia-karunianya belum dipakai untuk melayani, ayo digunakan. Karena pelayanan itu sebenarnya artinya apa sih? Pelayanan itu dari bahasa asli yang saya terjemahkan, itu artinya adalah memberikan sesuatu, layanan. Lah Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Maka kita bagiannya sekarang memberikan pelayanan kepada Tuhan. Nih yang suara-suara emas itu jadi singer itu, jadi worship leader, silakan. Tapi mulai dari singer dulu, supaya berlatih. Yang punya karunia-karunia untuk berdoa, ya, ayo doakan pelayanan di Bukit Harapan. Doakan para hamba Tuhan yang melayani. Doakan pekerjaan pelayanan yang dikerjakan.
Yang punya karunia musik, jangan dibuat nganggur. Ya, jangan dibuat nganggur. Anak-anak yang masih kecil-kecil ini tolong disiapkan. Masa depannya Bukit Harapan itu tergantung kepada mereka. Dan jangan katakan saya sudah tua, saya tidak mau bersaing, nanti saya takut viral. Jangan takut bersaing dengan yang muda-muda. Udah, melayani itu tidak pandang usia. Mau tua, mau muda. Semangat melayani Tuhan. Ya, semangat melayani Tuhan. Selagi hayat masih di kandung badan, layanilah Tuhan. Di antara kita ini loh, ada penyanyi hebat. Lebih hebat dari suaranya Pak Deli. Wah, itu suara-suara emas itu kalau dipersembahkan kepada Tuhan kan bagus itu. Ya kan? Nah, jangan di dapur rekaman, tapi di sini. Di dapur kan beda itu. Sambil masak nyanyi. Ya, bawa di sini. Ya. Persembahkan untuk Tuhan. Ini saya berkhotbah kapan selesainya nih? Ini tidak selesai-selesai. Bapak Ibu ingat, satu hal penting. Mumpung seurip, melayanilah. Ya. Ibu-ibu ini yang bisa-bisa masak ini, ya, tolong nanti majelis gereja programkan. 1 bulan sekali kita makan bersama dari yang dimasak oleh ibu-ibu ini. Minggu pertama setelah perjamuan kudus kita perjamuan kasih. Tapi jangan beli dari masak sendiri. Apapun masakannya kita nikmati di sini. Apalagi kalau yang chef-chef ini. Ya kan? Oke. Ini bapak-bapak juga pintar-pintar masak ya, nasi goreng ya, oke. Ini ada pengusaha muda nasi goreng ini. Ya. Bawa berapa untuk 5 orang kah? Nggak apa-apa, yang lain nasi gorengnya bisa ditambahi. Kita perlu tingkatkan persekutuan di antara kita supaya makin akrab. Ya. Tahun yang akan datang, 1 kali 1 bulan kita ada fellowship ya di minggu pertama. Kebetulan gembala ada di tempat. Aduh, ini setuju apa tidak ini? Saya butuh suara. Pak Julius silakan bawa hasil yang sudah dimasak nanti ya. Nah, ini Pak Julius ini senang masak ini. Minggu pertama ya, minggu pertama. Ini saya usulkan supaya nanti disiapkan tahun depan ini. Minggu pertama. Nah, karena itu Bapak Ibu saya tutup saja. Ini khotbah saya tutup sampai di sini. Yang penting Bapak Ibu sudah tangkap pesannya. Yang pertama, memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah kehidupan kita ini loh. Buahnya kelihatan, kalau kita ini Roh Kudus, buah-buahnya kelihatan. Orang lain itu melalui hidup kita, lihat itu. Orang lain akhirnya datang kepada Kristus. Kita jadi jembatan. Sehingga orang banyak ditarik datang kepada Kristus. Saya minta sekali lagi nanti selesai ibadah, anak-anak muda ini, ayo, ini gerejanya, gerejamu ini. Tolong dirapikan, dibersihkan. Ini anak-anak muda. Ini saya kasih tugas sekarang mulai dari tahun depan. Selesai ibadah, dan tolong semua kursi itu ditoto, jangan dibiarkan nganggur. Ini kursi bukan untuk dipajang, tapi kursi untuk ditoto semuanya setiap kali ibadah. Supaya makin kencang doanya, Bu. Sebab kalau kursi masih banyak yang kosong, berarti doanya makin banyak. Ibu kan berdoa untuk kursi yang kosong, berarti kursi yang ditoto sekarang ini, itu masih banyak lagi. Karena itu tahun depan kursinya ditoto semua supaya makin besar PR-nya. Ya, menarik lebih banyak orang untuk datang melalui kehidupan kita. Ya, sekarang kelihatannya agak padat ya. Anda nanti kalau sudah ditoto, itu baru terasa. Nanti kalau seandainya sudah padat, ini kita jebol. Ini harus dijebol. Dan PR-nya siapa ini? Ini PR-nya kita. Kalau jebolnya gampang. Jebolnya gampang. Ini hanya 1-2 hari
Kita datangkan tukang untuk jebol, tapi setelah jebol mau diapain? Harus dipikirkan. Karena ruangan untuk anak sekolah minggu tidak ada. Maka kita harap setelah tambah kira-kira 5 meter, ini masih ada 9 meter ke belakang. Dan ini kalau dari bawah, itu ada 3 lantai. 4 lantai sampai di sini. Nah, karena itu pekerjaan kita sudah mulai bertambah memikirkannya ya. Nah, Pak Julius tambah sehat karena jadi ketua panitianya. Nah, itu tambah sehat itu. Kalau ada yang dipikirkan, wah itu tambah sehat. Gitu. Mumpung masih kuat. Mumpung masih kuat. Ya, ada yang dampingi Pak Julius, ada Pak Yapen. Jangan khawatir. Nah, ini tenaga baru ini, masih fresh. Baru dicas. Nah, ini jangan dianggurkan ini. Dan yang lain. Ya, dan yang lain. Nah, sudah kalau tidak selesai, saya khotbah nanti tidak selesai-selesai, Bapak Ibu nanti, wah ini kapan Marine? Kita ada perjamuan kudus nanti. Ya, oke. Jadi, siap untuk memberitakan Injil dengan hidup kita, siap. Yang kedua, siap melayani. Melayani itu harus rela, jangan terpaksa. Ya. Dan Bapak Ibu, ke depan ada pelayanan kita yang lebih besar. Ya. Setelah ini dijebol, masih ada lagi di belakang yang kosong. Ada 500 meter persegi, harga pemerintah 15 juta. Nah, itu PR-nya di belakang lagi. Nah, itu generasi berikutnya harus mikir itu, karena parkiran tidak ada. Maka kita harus lewat dari sana. Ya, harus didoakan. Ini kenapa tidak dibeli-beli orang? Karena tunggu Bukit Harapan punya iman yang besar. Ini ada 1.500 ini. 1.500. Tidak ditawarkan hanya sepotong aja. Tapi 1.500. Mulai dari batu-batu itu sampai ke belakang ini. Nah, ini kalau tidak mempunyai mimpi, ya susah untuk kita memikirkan ke depan masa depan daripada gereja. Gereja tidak akan ada seperti ini saja, pasti akan maju. 20-50 tahun yang akan datang, gereja Bukit Harapan tidak akan segini-segini. Pasti ada kemajuan besar. Dan generasi yang melanjutkan adalah anak-anak kita. Nah, saya sudahi sampai di sini. Bapak Ibu sudah tangkap pesannya, kita berdoa.